Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudaraku, Mazmur 28 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud untuk menggambarkan Allah sebagai pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Di Mazmur ini, Allah digambarkan sebagai gunung batu, benteng keselamatan, dan perisai bagi orang-orang percaya. Nah, penggambaran-penggambaran ini saudaraku sebenarnya untuk memberitahu kita bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat yang sanggup mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa kita perlu percaya sepenuhnya akan Allah dan berani menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Mengenai hal ini saudaraku, ada sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang pengusaha pipa ledeng di Chicago, Amerika Serikat. Suatu kali, pengusaha itu membeli sebuah truk besar untuk mengangkut seluruh peralatan pekerjaannya. Dengan demikian, ia memiliki usaha pemasangan pipa ledeng keliling. Suatu hari, dia mengemudikan truknya ke sebuah toko untuk suatu urusan bisnis. Karena hanya akan pergi selama 3 menit, dia meninggalkan kuncinya di truk. Ketika dia keluar beberapa menit kemudian, truknya sudah hilang. Dia sangat terkejut dan segera memanggil polisi. Mereka memberitahu bahwa para pencuri mobil sering berkeliling di daerah itu, mencari kesempatan untuk mencuri kendaraan yang dapat dicurinya. Polisi berkata, bila kita tidak dapat menemukan truk Anda dalam 1 jam, sebaiknya Anda lupakan saja. Sindikat pencurian itu sangat rapi dan akan membongkar kendaraan dengan cepat serta menjual isinya. Mendengar itu, tentu saja pemilik truk itu sangat sedih. Seluruh bisnisnya hilang. Di dalam truk itu bahkan ada pembayaran berupa cek dan juga pesanan kerja. Setelah berjam-jam pencarian tanpa hasil, nampaknya tidak ada harapan. Pada titik ini saudaraku, si pemilik truk itu meminta beberapa temannya untuk berdoa. Pada tanggal 13 Oktober tahun 2000, teman-teman persekutuan doanya berseru kepada Tuhan untuk dia. Seruan mereka sederhana, "Ya Aba, buatlah pencuri itu bertobat dan mengembalikan truknya." Luar biasanya, 3 hari kemudian, pemilik truk itu ditelepon oleh seseorang di Chicago yang berkata, "Datanglah untuk mengambil truk Anda." Dia pergi ke alamat yang diberikan kepadanya dan truk itu ada di sana. Mobil itu masih utuh dan tidak rusak sama sekali. Bahkan pesanan kerjanya pun masih ada di sana. Tetapi memang ada beberapa peralatan yang hilang. Beberapa hari kemudian, dia pergi ke pasar loak dan menemukan beberapa dari peralatannya yang hilang itu ada di sana. Setelah dapat membuktikan bahwa peralatan-peralatan itu adalah miliknya, barang-barang itu pun dikembalikan kepadanya. Selama 3 hari truk itu hilang, seorang janda mendengar permohonan doanya. Maka ia memberikan seluruh peralatan mendiang suaminya yang juga adalah seorang tukang ledeng. Teman lain juga memberikan banyak peralatan untuknya. Nah, pengalaman ini sungguh membawa sukacita bagi pemilik truk itu dan teman-temannya yang telah mendoakan dengan serius
pokok doanya. Nah, saudaraku, pengalaman yang luar biasa ini baiklah menjadi referensi bagi kita orang-orang percaya untuk memiliki spirit yang sama. Ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam kesesakan, baiklah kita berseru dan meminta Allah menolong kita. Sebab kita tahu Dia adalah pribadi yang dahsyat, Dia adalah pribadi yang luar biasa, seperti yang tertulis di dalam Mazmur di atas. Nah, sebagai acuan tentang bagaimana seharusnya kita berseru dan kita berdoa kepada Allah, beberapa ayat berikut ini mungkin akan menolong kita. Di antaranya adalah Mazmur 50 ayat 15 yang berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Mazmur 18 ayat yang ke-6, "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya." Demikian juga Yeremia 33 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Nah, ayat-ayat di atas, saudaraku, dapat menolong kita untuk menyadari bahwa kita membutuhkan Allah dan kita perlu datang kepada Allah pada waktu kita ada di dalam kesesakan dan berbagai-bagai pergumulan yang kita alami. Jangan justru lari dari hadapan Allah, sebab ketika engkau lari dari hadapan Allah, engkau bukan saja menemukan jalan buntu, tetapi engkau akan binasa. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita betapa sungguh kita memiliki Allah yang luar biasa dan siap menjawab doa-doa kita, asal kita percaya penuh kepadanya dan menyerahkan setiap pergumulan kita ke dalam tangannya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk janji firman-Mu yang luar biasa, menjadikan kami semakin teguh di dalam iman dan berani mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Sebab Engkaulah penolong kami, kota benteng kami, tempat perlindungan kami, perisai di dalam kehidupan kami. Kiranya tangan-Mu yang dahsyat itu menolong kami, membawa kami untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapakku untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu.